Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Kartika Anggraini sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2022, golongan 3, kelompok 1, angkatan 5 dengan Coach Ibu Yuniarti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran agenda 4, yaitu tentang aktualisasi dan habituasi. Ini merupakan tugas individu hari ke-11. Hai, berikut adalah video yang menjelaskan bagaimana saya belajar materi habituasi dan aktualisasi. Saya pertama melihat PowerPoint-nya, mencatat hal-hal pokok yang penting dari habituasi dan aktualisasi. Memasuki materi habituasi. Habituasi itu sendiri adalah proses pembiasaan pada sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Habituasi itu sendiri dapat membentuk karakter diri yang ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi stimulus tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Indikator habituasi itu berhasil atau tidak, yaitu dengan menghasilkan manfaat bagi unit atau organisasi, stakeholder atau individual peserta itu sendiri, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan profesional sebagai pelayan masyarakat. Untuk kurikulum dan penyelenggaraan habituasi itu sendiri melalui orientasi peserta dengan beberapa agenda. Yang pertama agenda 1, sikap berlaku bela negara, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan yang terakhir agenda 4, habituasi. Sehingga dilakukan evaluasi akhir tentang pembentukan karakter PNS, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, yang diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Kemudian aktualisasi. Pengertian dari aktualisasi itu sendiri adalah suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata terjadi sesungguhnya ada. Aktualisasi itu sendiri menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Untuk bagian tahap pembelajaran aktualisasi itu sendiri, pertama konsep pembelajaran aktualisasi yaitu pada agenda 3, evaluasi akademik, penjelasan aktualisasi itu sendiri seperti apa, kemudian melakukan bimbingan menyusun rancangan aktualisasi. Setelah melakukan bimbingan dengan mentor dan coach, itu melakukan seminar rancangan aktualisasi. Dengan adanya off campus, melakukan aktualisasi atau off campus, bimbingan persiapan seminar, dan melakukan seminar pelaksanaan aktualisasi yang diharapkan dapat menjadikan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Aktualisasi melalui pembahasan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Untuk alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi akan kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi isu, di mana identifikasi isu itu adalah isu yang sedang hangat dibicarakan atau
kesenjangan masalah dengan cara environmental scanning. Kemudian direfleksikan kondisi di instansi dengan mata pelajaran agenda 3. Untuk sumber isu itu sendiri bisa berasal dari individu, unit kerja, atau organisasi dengan lingkup isu, tusi jabatan, tusi unit kerja, dan tusi organisasi. Yang kedua, kita deskripsikan isu tersebut dengan teknik isu scan, di mana mendeskripsikannya itu mengandung data atau fakta, penyebab, dampak, dan tentunya agenda 3. Selanjutnya kita tetapkan core isu dengan teknik tapisan isu, yaitu APKL atau USG. Penetapan core isu itu sendiri tidak lupa kita konsultasikan dengan mentor. Kemudian keempat, kita membuat kalimat isu, di mana kalimat isu itu sendiri mengandung pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan waktu. Kemudian kita menemukan penyebab isu dengan teknik fishbone dan mencari gagasan kreatif dengan teknik problem solving. Tidak lupa menetapkan materinya, yaitu pada materi pembelajaran agenda 3. Yang kemudian kita wujudkan gagasan tersebut dalam kegiatan, minimal 4 kegiatan. Tidak lupa juga kita konsultasikan dengan mentor. Setelah mewujudkan gagasan dalam bentuk kegiatan, kita rumuskan tahapan kegiatan tersebut. Setelah merumuskan tahapan kegiatan, kita rumuskan juga output atau hasil, yaitu produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang kita lakukan atau setiap tahapan yang ada, yang sekaligus sebagai bukti belajar. Setelah merumuskan hasil, kita kaitkan substansi mata pelajaran yang ada, yaitu pada agenda 3 dan penerapan mata pelajaran agenda 2 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah itu, kontribusi visi, menguraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap pencapaian visi, misi, tusi, dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, penguatan nilai organisasi, yaitu menguraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi.